teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Kazafi Hermawan. Saya akan menjelaskan apa itu siklus air. Siklus air ada 4, yaitu ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan ada infiltrasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan wujud air menjadi gas. Nah, proses ini dikarenakan pemanasan dari sinar matahari. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi seperti laut, danau, dan sungai yang lain-lain menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Nah, selesai evaporasi, di situ ada kondensasi. Apa sih kondensasi itu? Kondensasi adalah perubahan dari gas ke cair. Proses ini terjadi dikarenakan uap air di atmosfer menjadi cair atau partikel es yang kemudian mengumpul menjadi awan. Ini contohnya teman-teman. Ini adalah air laut dan di sini adalah matahari. Matahari ini akan memanaskan air laut dan air laut ini akan mengeluarkan uap air ke atas atmosfer. Itu adalah contoh evaporasi. Nah, kita lanjut contoh kondensasi. Nah, di situ kan ada awan, teman-teman. Nah, uap air di atas atmosfer menjadi cair atau partikel es yang kemudian mengumpul menjadi awan. Nah, itu adalah kondensasi, teman-teman. Setelah kondensasi, ada yang namanya presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atas atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau sering juga disebut air hujan. Nah, lanjut saja kita ke infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan siklus air, saya akan menjelaskan wujud zat dan perubahannya. Wujud zat ada 3, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Nah, saya akan jelaskan zat gas terlebih dahulu. Zat gas adalah zat yang partikelnya agak berjarak ya, dan dia bergerak bebas. Nah, apa sih contoh zat gas itu? Contoh zat gas itu ada seperti pengwangi ruangan, parfum, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan zat cair adalah yang partikelnya agak berdekatan tapi tidak rapat. Nah, zat cair contohnya seperti air minum, minyak, aqua, dan yang lain-lain. Zat yang terakhir adalah zat padat. Zat padat adalah partikel yang berdekatan dan rapat. Nah, contoh zat padat adalah kursi, meja, kotak pensil, kayu, dan yang lain-lain juga. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan wujud-wujud zat, nah, saya sekarang akan menjelaskan perubahan zat. Nah, perubahan zat itu ada apa aja sih? Perubahan zat itu ada mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, menyublim. Nah, di sini saya akan menjelaskan zat padat ke gas atau zat gas ke padat. Nah, kalau padat ke gas disebut menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Nah, sedangkan gas ke padat disebut mengkristal. Contohnya adalah uap berubah menjadi salju. Kalau gas ke cair disebut mengembun. Contoh mengembun adalah dinding di sisi es.
Kalau sebaliknya, ke cair ke gas disebut menguap. Contoh menguap adalah air yang direbus lama-kelamaan akan habis. Nah, kalau padat menjadi cair itu disebut meleleh. Apa sih contoh meleleh? Contoh meleleh adalah es batu yang didiamkan di suhu yang panas. Nah, kalau sebaliknya, cair menjadi padat itu disebut membeku. Apa sih contoh membeku? Contoh membeku adalah air putih yang didiamkan di kulkas. Nah, sepertinya itu saja perubahan wujud dari zat-zat yang saya telah sebutkan. Nah, kalau ada yang salah, saya minta maaf. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.